Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang meyakini Allah yang Maha Esa dan Maha Pemberi. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada gambar ini, marilah kita cermati bersama-sama. Kita amati gambar 3.1 dan 3.2. Nah, gambar 3.1 adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah seorang anak yang memberikan sesuatu, ya, makanan kepada seorang nenek tua. Nah, dari dua gambar ini dapat kita simpulkan bahwa untuk gambar yang pertama, yaitu orang yang berdoa hanya kepada Allah. Kemudian gambar yang kedua adalah kita harus saling memberi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, pada subbab yang pertama ini yaitu Allah Maha Esa Al-Ahad, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih Allah Maha Esa itu? Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah berbeda dengan makhluknya. Dialah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, ya, yang wajib kita imani, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ya, yaitu ini ada gambar orang-orang yang menyembah berhala, ya, menyembah patung pada zaman dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul, bahwa kebanyakan orang-orang Jazirah Arab itu menyembah tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, dan bahkan ada yang menyembah api atau disebut dengan kaum Majusi. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentulah tidak meyakini hal ini, teman-teman, karena kita yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada roh-roh halus atau benda-benda keramat, ya. Percaya akan ada kekuatan-kekuatan yang hebat, ya, selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berarti kita sudah mengotori akidah kita, ya, mengotori iman kita. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tadi seperti gambar yang sebelumnya, ada yang menghambakan diri kepada patung, kepada roh nenek moyang, atau kepada pohon-pohon besar yang dianggap keramat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Ya, jadi tidak boleh menganggap ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak boleh, ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib atau ramalan bintang, gitu kan. Kita tidak boleh mengimani hal itu. Karena apa? Karena ini berarti merusak akidah kita, merusak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan. Kemudian yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus selalu berzikir kepada Allah? Sebagai bukti bahwa kita adalah hamba
yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita akan selalu merasa butuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah lagu nih di buku kalian juga sudah ada, yaitu lagu dengan judul Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Nada lagunya adalah nenek moyangku seorang pelaut. Cara menyanyikannya gimana? Nah, kalian bisa mendengarkan Pak Opik dulu ya menyanyikan lagu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Nah, lagu ini mengingatkan kepada kita tentang penekanan bagaimana kita harus percaya kepada Allah. Dialah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah. Nah, ini ada ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya, yang menggambarkan, menerangkan kepada kita tentang bagaimana Allah itu tidak ada yang membandingkan, ya, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ya, tempat meminta. Ya, tidak boleh meminta kepada suatu hal yang kita anggap ajaib-ajaib, ya, itu tidak boleh. Ya, tadi ada percaya kepada ramalan, kepada pohon-pohon keramat, nah itu tidak boleh karena di sini Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya, hanya satu-satunya, ya, tidak ada keturunan-keturunannya, tidak ada anak Allah, tidak ada ayahnya, ya. Jadi Allah adalah satu-satunya yang patut kita sembah. Kemudian yang ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.